Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami ada Pangeran Antasari, suara kreatif. Si paling kreatif ya Pangeran Antasari. Oke, kali ini kita kembali lagi ya dengan yang pastinya tema-tema yang sangat menarik. Nah, khususnya untuk hari ini kita berbicara tentang kehidupan yang bersangkut paut dengan Pancasila. Dimana kita ketahui Pancasila ini sangat bersinggungan dan memang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita hadirkan langsung narasumbernya, tidak lain tidak bukan salah satu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada Bapak Mas Daherlan. Selamat Halo siang. Bapak, sehat? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjanya gimana Bapak? Sehat? Aman? Aman. Aman. Nih namanya Pak Mas Daherlan kayak nama orang luar ya, padahal Pancasila banget ya. Iya, Gimana tuh? kalau masalah nama ada sejarahnya nih. Apa tuh? Iya. Asik nih. Iya, karena bapak saya tuh kan tentara tuh. Hmm. Herlan lahir di jalan. Mazda itu ya merek mobil. Jadi namanya Mazda Herlan. Jadi saya itu orangnya yang lahir di jalan di mobil Mazda. Oh, iya. Kebenarannya Mazda. Kalau Toyota mungkin namanya Toyota Herlan. Mungkin gitu ya. Bisa tuh. Iya, begitu. Ya manggilnya nanti Pak apa kalau misalnya Toyota ya? Pak Toyo, Pak Toyo kan gitu ya, lebih gas. Nyambung tuh. Iya, Oke Bapak Mas Daya yang akrab kita panggil, terima kasih banyak Bapak sudah meringankan langkah untuk hadir di Pangeran Antasari Suara Kreatif. Mungkin Bapak banyak nih pasti fans udah lama kan ngajar di Pangeran Antasari. lama dari Bisa tahun- say hello hai ke kamera dulu. Halo, Halo. di mana pun berada. Oke Bapak, hari ini kita bawa tema yang sangat menarik nih Pak. Hmm. Ya, itu mengenai Pancasila pada generasi Z atau sering disebut sekarang itu Gen Z. Iya, jadi anak-anak zaman sekarang itu kan udah pada modern ya Pak ya. Jadi kita mau bahas tentang Pancasila ini untuk generasi Z ini sekarang. Nah, Ciki mau nanya nih Pak, kalau misalnya Ciki bilang Pancasila yang terlintas dalam benak Bapak itu apa sih? Ya, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Iya, Bukan boleh. sejarah, tapi kita lihat dulu. Oke. Pancasila terdiri dari dua suku kata. Iya. Panca artinya lima, sila artinya dasar. Dasar. Jadi ada 5 dasar. Ya, betul. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa, itu lambangnya bintang Bintang. persegi 5. Ya. Sila kedua, ketuhanan yang maha esa, lambangnya rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Iya. Sila keempat, kerajaan dipimpin oleh hikmat bijaksana Anda, Iya. permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Iya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Kita mulai dari awal dulu ya. Oke, Biar boleh. tahu Pak. enak dulu ya. Iya, benar. Sila pertama itu kan bintang persegi 5, maksudnya Iya. apa ya gitu ya. Hmm. Ternyata bintang persegi 5 itu 5 agama yang ada di Indonesia. Oh. Ya, jadi oke. kita mulai dulu pertama, agama yang pertama kali berkembang di Indonesia. Mm-mm. Hindu, Hindu. Buddha, Oke. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan satu lagi ada Konghucu. Oke. Itu dia kan. Jadi kita lihat bahwasannya oh ya, ternyata di Indonesia ini bukan agamanya bukan Islam aja, Iya. tapi kita bukan homogen tapi heterogen. Ada 5 agama, kesatuan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Iya, Betul tapi kita ketahui sekarang udah ada nih satu lagi yang tambah nih Pak. Ya kan yang ada Konghucunya ya. Oke. Itulah dari Konghucu tadi kan. Iya, benar sekali. Ya, oke, next yang sila kedua. Iya, Apa nih Pak? itu kan rantai ya, kemanusiaan. Ya, benar. Iya, koreksi ya kalau salah ya, cek Oke. dulu ya. gitu ya. Karena kalau kemanusiaan ini kan kita lihat dulu ya, adanya kalau seperti misalnya sekarang tuh lagi heboh itu banjir bandang ya, yang di Oke. Padang gitu ya. Ya, Kita bisa donasi bantuan. Dan kemanusiaan. kemanusiaan, membantu sesama kita, nggak usah jauh-jauh lah. Di sekolah kita di Antasari ini ya, Iya. itu ada kemalangan kita bantu. Benar. Saya senangnya dari sana udah lama ya, saya mengajar tahun 96 tuh. Ya mungkin lama. Ciki belum Belum lama lama ya. Belum jadi Sampai apa-apa. sekarang ya, saya udah 28 tahun di sini. Wih, Kita lihat yang satu saya salutnya itu kan karena kan ini kita apa ya heterogen gitu ya. Ada Islam, ya. ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Tapi ya satu bagus banget. Ada musola, ada gereja, ada tempat wiharanya. Jadi tiap ini kita bantukan. Di bulan puasa pun kita bantukan untuk anak-anak yang begitu juga dengan
Natal, Waisak semuanya. Ya Jadi benar. karena itu makanya saya bisa bertahan sampai sekarang 28 tahun saya di sini. Luar biasa, kemanusiaan itu Kemanusiaan tetap tadi lebih berjalan tinggi gitu ya. gitu dia. Sila ketiganya itu Oke, kan sila ketiga, heeh, persatuan. Tuhan Indonesia, pohon beringin. Ya, Dulu kata anak-anak, "Pak, ini pohonnya banyak hantu loh, iya Pak." benar. Benar, bukan hantunya, Bukan hantu. tapi lambang kekuatan pohonnya itu. Persatuannya kokoh, persatuan dan kesatuan. Kita beraneka ragam, nggak Islam aja. Iya. Terus sukunya bukan Batak aja, bukan Jawa aja, bukan, tapi kita beraneka ragam di situ. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Nias, semua di situ ada. Di Ansarini ya gitu ya. Jadi kita heterogen orangnya. Iya. Jadi tetap saling satu membantu yang lain seperti lambang Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tapi tetap tetap satu jua. Itu insight. Nih, Luar biasa. yang sila keempat ya. Sila keempat, kerakyatan. Dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuaratan perwakilan. Perwakilan. Kalau kata-kata anak IPS, Ya. Pak ini kepala banteng makanan di lebaran nih Pak, gitu ya. Bukan karena lebaran tapi lambang persatuan dan musyawarah dan permusyawaratan. Iya. Jadi musyawarah gitu ya. Jadi kan sering orang bertanya, apa beda musyawarah dengan mufakat? Ya gitu kan, musyawarah tuh berkumpulnya beberapa orang untuk memecahkan satu masalah. Iya. Sedangkan mufakat itu hasil dari musyawarah. Suara. Nah, itulah kita makan musyawarah dan mufakat, lambangnya kepala banteng. Gitu ya, kepala boleh panas tapi hati mesti dingin. Iya sih. Enaknya Indonesia Raya. Indonesia Ya, Raya tuh. baru sila Yang kelima. Iya. Ya kan, keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan Kapas. kapas. Lambang apa tuh Pak? Lambang kemakmuran. Seperti Indonesia menciptakan masyarakat ya kan, adil dan makmur. Kita lihat sekarang kan Indonesia udah banyak lah bantuan untuk orang-orang yang nggak mampu kayak PIP gitu ya. Benar, untuk siswa ya. Juga juga dapet gitu kan. Jadi Iya. bisa melanjutkan pendidikan, apalagi kalau sekarang ini ada namanya bilik misi ya. Jadi anak-anak kelas 3 SMA ini, kelas 12 SMA ini bisa melanjutkan kuliah. Kuliah benar. Bidik misi. Iya benar. Mereka kuliah tanpa bayar sampai tamat. Iya benar sekali. Itu saya salutnya di Indonesia. Itu ya luar biasa ya Surya, dari Iya. lima-limanya berarti punya makna sendiri. Itu dia luar biasa. Nah, itu dia tadi sudah sebagai latar belakang kita untuk menggagas kupas tuntas Pancasila di era Gen Z ini. Iya. Asik. Ya. Oke, next. Cuma mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih seberapa penting sih sebenarnya Pancasila bagi Gen Z ini? Iya, dulu ingat ya, saya tuh lahirnya di generasi Y kali ya. Baru iya bener. Jawabannya. Sekarang Z. Mungkin karena generasi Z ini kan generasi yang semuanya lagi berkembangnya teknologi. Iya benar. Nggak bisa kita hindarin tuh. Karena teknologi itu orang perlunya tuh sekarang tuh ya internet ya, dengan HP, sekarang handphone ini semua kita melalui dari sekarang ini adalah handphone. Yang sekecil ini, Iya. tapi kita bisa menguasai, mengetahui semua dunia dari HP ini. Iya benar. Penting, kenapa? Karena dengan Pancasila ini kita bisa menyaring, memfilter Iya. kebudayaan dari luar yang nggak sesuai dengan Indonesia. Apa tuh Pak? Ya kan kita ada norma agama, Iya. norma kesusilaan, Hukum. adat, kesopanan, itu harus kita lihat. Kita bukan orang luar negeri Iya. yang mengutamakan kebebasan Iya benar. daripada kepentingan pribadi ya, mengutamakan kebebasan pribadi dari kepentingan orang banyak. Sementara kita mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Itu dia, indah sekali ya Pancasila dengan masyarakat Indonesia ini tadi. Sekarang harus maju kan. Benar sekali, berarti memang sangat-sangat penting nih ya Pancasila di era Gen Z sekarang. Oke, itu dia. Next, Ciki mau nanya nih Pak, apa sih tantangan yang dihadapi Gen Z untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini tadi? Ini dulu ya, tantangan yang pertama tuh kan setiap perkembangan ada dampak positif dan negatif. Iya. Dampak positifnya dengan perkembangan zaman ini kita bisa lihat dunia luar. Dengan adanya internet, dengan adanya segala macam media sosial, TikTok, IG lah, segala macam, Twitter lah, Facebook, yang bisa kita lihat, kita pantaukan. Tapi juga ada dampak negatif. Apa itu? Dampak negatif ini sekarang kan adanya gini ya, sifatnya jadi apatis, cuek ya. Cuek. Contohnya gini, kumpul kita bareng nih berempat gitu ya, berlima, masing-masing megang HP. Ya. Ada yang main game, Iya. lihat IG, ada masing-masing. Jadi kurang rasanya kebersamaan gitu ya.
Mungkin kita aja mungkin di keluarga ya. Nah, Di keluarga itu ya masing-masing ya. Jadi udah ada wifi di rumah, masing-masing pakai HP, tapi kita asik kumpul sendiri. sendiri gitu. Jadi itu perlu dibatasin gitu ya. Artinya harus kita batasin supaya tidak kecanduan dengan internet ini, HP ini. Apalagi sekarang ada Mobile Legend. Ya Saya benar setuju benar. ya. Indonesia termasuk salah satu di negara Asia yang perjudiannya skater itu nomor 1. Aduh, Wah, udah di antara negara-negara Asia lainnya. aduh. Kenapa nggak pendidikan kita yang lebih nomor satu ya? Kenapa naikin iya, kenapa masih perjudian di skaternya itu kan? benar. Kok rame-rame tuh. Kita lihat disimpan ya mungkin kalau nggak kita lihat ya, nggak kita pantau anak-anak kita ini, ya mungkin ya udah seperti itu semuanya. Makanya saya bilang haruslah disaring, difilter mana-mana yang bagus untuk pendidikan anak, mana yang tidak bagus. Jadi juga fungsinya orang tua di sini juga perlu, guru yang di sekolah, tapi juga perlu orang tua nanti anaknya Benar benar benar. minta HP. Iya benar benar. Karena memang kita tahu generasi Gen Z ini tuh memang luar biasa ya tantangan dan rintangannya ya. Kalau kita sendiri nggak bisa memilah dan memilih, kita pun terjerumus nantinya. Termasuk si Ciki udah termasuk Gen Z nggak sih, Sir? Ya Atau udah, udah ya, udah masuk Gen Z nih ya. berapa lahirnya? 99. Aduh, generasi Z lah ini. Generasi Kita Z. dari tahun 96 sampai tahun 2010 kan, yang pada masa sekarang ini masa yang masih remajanya. Aduh, Benar iya sih. masih Tapi memang tantangan banget ya Pak ya untuk kita guru-guru ini untuk menghadapi siswa di dalam kelas itu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Kebetulan kita seprofesi ya Bapak ya. gitu Gimana? ya, Iya mau nanya nih Pak, gimana sih Bapak bikin kita kan kurikulum merdeka nih ya. Berarti ada beberapa program-program atau seperti project namanya sebagai project. Bapak bikin project dari anak-anak itu gimana sih Pak? Ciki mau tahu kan juga kita nih. kan harus berkolaborasi dengan beberapa guru bidang. Iya kita. Kalau misalnya PKN ini kan tentang tata keramanya, Iya benar. gabung dengan bahasa Inggris, Iya. conversationnya, bergabung dengan SBK untuk Iya. pembuatannya atau dengan pelajaran lain. Iya benar. Kan kita buat karena kan kurikulum merdeka ini bukan berpusat pada guru Iya. tapi pada anak. Iya, Ya, pada anak siswa. diberikan kebebasan untuk memilih bakat. Iya. Kan dulu gini, Berekspresi. anaknya ranking berapa? Posting. Alhamdulillah ya, puji Tuhan anak saya ranking 1. Asik. Ya gitu kan. Kenapa? Jadi anaknya ranking 30 gimana? Benar Kan benar nggak benar. mungkin semua anak bisa menguasai Iya. semua bidang studi. benar. Ada satu anak yang mungkin tidak suka pelajaran matematika, tapi suka pelajaran PKE. Ada yang tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, suka olahraga. Jadi itu beda-beda. harus kita kembangkan. Jadi jangan terpatok karena pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar fisika, gitu-gitu kan. Tapi semua pelajaran itu penting. Benar. Dasar. Pada dasarnya seperti itu. Indah sekali Sir kalau Ciki ditanya ya tentang Pancasila ini tadi ya, untuk mengamalkannya atau mengindahkannya di lingkungan anak-anak itu luar biasa loh. Kita harus tahu karena memang Pancasila ini tadi memang langsung di kehidupan mereka, di kesehariannya seperti norma tadi yang Bapak bilang ya kan. Itu kita laksanakan di kehidupan masing-masing luar biasa. Nah kalau nggak ada mata pelajaran Pancasila, aduh gimana tuh Pak? Aduh, nggak dapat dipengerti lagi. Benar sekali. Benar ya? Benar. Maaf. Ya, ada timbul nama nasionalisme. Nasionalisme. Iya, cinta tanah air. Benar. Mana orang itu jadinya? Iya. Kalau Indonesia lama-lama nanti bisa gimana-gimana jadi berubah ideologi gitu ya. Ada perlu ditingkatkan Pancasila ini untuk anak-anak bahwasanya Indonesia ini negara yang cinta damai, peace kata orang ya, gitu ya. Terus negara yang agamanya adalah heterogen. Iya. Ya, Nah, dia. mengakui agama-agama yang ada di Indonesia tetap. Maka saya katakan semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Benar. Agama tidak agama kacau. Jadi kalau orang yang beragama tidak akan pernah kacau pemikiran. Luar biasa. Aduh, sejuk sekali sepertinya Iya. podcast hari ini dengan Pak Masda ya. Nah, itu dia. Oke, next kita mau nanya kembali nih Bapak tentang Pancasila di generasi Gen Z nih. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Gen Z ini bagaimana Pak? Sampai sejauh ini Bapak lihat dari anak-anak kita mungkin mereka sudah menerapkan belum? Iya. Salah satu contoh ya yang saya suka itu ya. Kan jarang sih anak-anak pulang sekolah cium tangan gurunya ya. Iya. Di sini kan kita terapin di sekolah kita nih, di SMA nih Antasari ya. Anaknya pulang sekolah, siap baca doa, kita bertiga muka depan pintu kelas, cium tangan anaknya. Sepele ya. Iya. Tapi itu mengajarkan anak-anak itu untuk bertata krama, Iya. bersopan santun, menghargai orang yang lebih tua. Benar. Itu lagi salutnya kita kan. Terus pagi-pagi anaknya tuh berdiri depan pintu gurunya,
salaman sama guru-gurunya, dilihat pakainya rapi atau tidak. Itu kan mengajarkan bahwasanya anak tuh disiplin, tepat waktu. Karena nih disiplin ini kalau tidak diajarkan dari sekarang, waduh nggak bisa. Iya, Nggak harus. bisa. Apalagi sekarang ini kan benar sedikit ya, lebih berkembangnya internet yang sekarang ini. Semua orang pada megang handphone, semua orang pada main Mobile Legend, Benar. Free Fire, belanja skaternya. Jadi Mhm. perlu ada rasa disiplin, toleransi, cinta tanah air, rasa nasionalismenya, sopan santunnya, saling menghargai, gotong royong. Itu perlu untuk anak-anak sekarang, apalagi dengan sejak Wah, luar biasa. Dan itu semua menurut Bapak, berjalan tidak di anak-anak kita? oh, alhamdulillah ya. Wah, luar Iya, saya biasa. senang gitu ya, karena anak-anak kita ini kan ya diajarkan gitu ya. Iya. Saya senang gini, di hari Jumat gitu ya, Iya. yang Nasrani itu Kristen ya, ada ya PA, Iya, Pendeta Alkitab. iya benar. Ya kan, itu saya ingat tuh gitu ya. Kalau ada juga yang agama Buddha, ada pembacaan Alkitabnya ya. Heeh. Terus Islam itu agama Islam ada sholat zuhur berjamaah. Jadi anak itu diajarkan, jadi memang kecil ya, Iya, benar. tapi itu pengaruh besar untuk anak itu. Wah. Oh, bagus sekali ya anak Mhm. suaranya ya, gitu ya. Oh, bagus sekali anaknya ya, gitu ya. Jadi dengan seperti itu mereka tahu lama-lama terbiasa Iya. dengan keterbajikan. Iya, benar sekali. Karena memang Pancasila ini tuh adalah, kehidupan sehari-hari yang selalu itu terus yang Iya. bersinggungan dan itu yang selalu dilakukan ya, Sir, ya, luar biasa. Nah, yang terakhir nih, Sir, bagaimana sih mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital gitu? Bagaimana pengaplikasiannya di media sosial gitu? Apakah terekspos dengan baik atau cuman sebatas kita saja atau cuman sebatas sampai sekolah aja atau memang dikasih tahu nih ke khalayak luar kalau Pancasila itu seperti ini, pengamalannya seperti ini, gitu dia. Sebenarnya kalau masalah Pancasila ini gimana ke depannya gitu ya, tergantung dari si anak tuh yang diajarkan. Di sekolah, misalkan sekolah kan nggak lama ya, sebaik selesai di rumah, jadi juga peran penting orang tua. Jadi jangan hanya kita lihat perkembangan, apalagi sekarang kan banyak ya untuk ketemu kencan tuh ada aplikasinya Iya, segala macam, ada. yang aneh-aneh juga ada di situ. Maksudnya tindakan orang tua di rumah juga perlu, gitu kan. Di sekolah kita sudah membina anak ini dengan guru BK-nya, dengan guru agamanya, dengan wali kelasnya, dengan guru bidang studinya. Tapi kan itu nggak cukup. Karena kan ingat, remaja ini sifatnya dua, ingin tahu, Iya, ingin mencoba. oke. Tes dulu pengen tahu, ih gimana sih rasanya merokok ya? Mmm. Tes. Oh, Oh, merokok ya, kayak gitu ya. iya. Oh, seperti itu dia. Jadi kalau tidak kita bekalin, tidak kita fondasikannya ini, waduh, mau jadi apa negara kita ke depan? Benar. Ingat, generasi sekarang, anak-anak kita ini adalah anak-anak emas, Iya. generasi emas yang bakal gantiin kita ke depan. Iya, benar. Kalau sekarang tidak dibina, waduh lama-lama binasa orang Nah, Indonesia. nggak jadilah kita jadi Indonesia Raya ya. Betul. Betul sekali, luar biasa Bapak ya. Aduh, edukasi hari ini mengenai Pancasila untuk pengamalan kehidupan kita sehari-hari khususnya di Geng Z ini ya. Ya luar biasa Bapak, terima kasih. Semoga penonton kita dimanapun menonton ini bisa teredukasi ya, mengetahui pentingnya Pancasila ini tadi di kehidupan sehari-hari. Bapak juga panjang umur sehat selalu. Semoga tetap dan selalu ada di Pangeran Antasari khususnya untuk kami guru-guru muda ini. Amin. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak buat pengunjung jadi kan penonton kami ya. Iya, jadi pengunjung ya kan. Ya mana tahu setelah ini ada pengunjung-pengunjung yang akan Lain ya. bergabung di sekolah Iya, kita. untuk anak-anak bapak yang udah berhasil, Betul. ke depannya itu atau di mana silakan. Dari Iya. Alumni Sari, silakan tunjukkan kami dari Alumni Sari. Betul Jadi sekali. untuk motivasi anak-anak yang sekarang, Iya, maju. untuk tidak memilih sekolah yang salah. Itu inilah dia. sekolah yang benar. Benar. Salah satunya adalah Pangeran Antasari. Antasari, ya, maju terus ke depan. Amin. Oke, terima kasih banyak ya buat penonton kami. See you di next video. Saya Ciki Opi izin pamit undur diri. Sampai jumpa.